pajak ke rumah. Jadi pegawai pajak yang mana yang tak masuk surga itu? 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan. Diperiksa KPK. Dan mayoritas atas nama istri. Detik. Kok 14. Inilah yang masuk neraka. Jadi bukan yang baik-baik, enggak. Yang baik, yang mengaji, yang jujur amanah itu tidak. Jadi nanti kalau mau motong video ini, potong sampai habis. Jangan dipotong 5 menit. Tidak. Masuk surga pajak, kata Abdul Somad. Kata saya pula, habislah saya diperiksa orang pajak. Ustaz, rupanya ada bayar pajak. Oh iyalah, tak bayar pajak. Rakyat bijak taat pajak. Ini untuk mendukung pajak, bayar pajak. Kita terus membayar pajak sampai semua pegawai pajak punya Rubicon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, belakang saya ini adalah asrama para santri tahfiz Quran Pondok Pesantren Nurul Azhar 1. Alhamdulillah dalam perjalanan panjang dari mulai tanah wakaf, rumah guru yang sekarang dipakai untuk asrama, karena ini akan ditempati insyaallah bulan depan. Kemudian ada pendopo, berjalan dengan lancar. Jamaah dimanapun berada yang selama ini mensupport program pembangunan pesantren Nurul Azhar di Riau, berkah selalu. Kita masih akan terus melanjutkan karena mencetak para penghafal Quran, para da'i menuju dakwah, menjadi juru dakwah di berbagai tempat, bilkhusus di Riau. Mari kita support. Manjahaza ghazian, siapa yang menyiapkan alat-alat perang, maka sesungguhnya dia sudah berjihad fisabilillah. Kalau kita bukan da'i, kita bukan penghafal Quran, dengan mensupport pesantren Nurul Azhar, maka kita sudah ikut berperan dalam dakwah. Mari kita bantu. Donasi kita salurkan melalui Bank Riau Kepri Syariah, nomornya 82021666661, atau Bank Syariah Indonesia 147 6-nya 7 kali 666 6666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Bank Muamalat 2210 666666 atas nama Yayasan Tabung Wakaf Umat. Jangan lupa sertakan kode transfernya 01 di akhir nominal transfer. Konfirmasi ke nomor 0852 6541 6060. Sekali lagi 0852 6541 6060. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa mufrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'd. Para asatiz, kalau satu orang ustaz, kalau banyak asatiz, jamak keduanya asatizah, jamak ketiganya ustazun. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan yang saya hormati para asatiz dan asatizah, disangkanya asatiz itu laki-laki, asatizah perempuan. Kalau perempuan ustazah, jamaknya ustazat. Hadir pula di tengah kita tokoh masyarakat Riau, Bapak Dr. Haji Ahmad MSD, anggota DPR RI Komisi 8. Mudah-mudahan amanah, panjang umur, sehat walafiat. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, jamaah fardu subuh. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di waktu paginya, waktu membagi rezeki. Maka hindari tidur pagi.
Kalau mau tidur pagi sesudah terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat. Nah, mau tidur sesudah itu, tidurlah. Tapi kalau dalam keadaan bulan suci Ramadan ada pengajian, sebaiknya mengaji dulu. Seperti yang kita lakukan setiap subuh Sabtu, membaca kitab At-Targhib wa Tarhib, disusun oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri, diringkas oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Qala al-musannifu rahimahullah bisanadihi. Imam penulis kitab ini dengan sanadnya berkata, An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Nabi namanya Uqbah bin Amir. Kalau menyebut nama sahabat Nabi radhiyallahu anhu, makanya kita kalau sholat tarawih, Bilal mengatakan Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, untuk membedakan sama Syiah. Karena Syiah tak mau mengucapkan radhiyallahu anhu. Ada orang Syiah menulis buku judulnya 40 masalah Syiah, ditulisnya di situ Abu Bakar LA di ujung. LA di situ bukan Los Angeles, bukan Lubu Alwah. LA itu laknatullah alaih. Jadi aliran-aliran di berdatangan. Kita mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? Yaqulu, Nabi bersabda, la yadkhulu, tak masuk surga. Hadisnya nomor 225. Kitabnya At-Targhib wa Tarhib. La yadkhulu, tak masuk surga. Siapa yang tak masuk surga itu? Sahibu maksin, pegawai pajak. Nah, ini saya takut juga dipotong video. Besok berdatangan pegawai pajak ke rumah. Jadi pegawai pajak yang mana yang tak masuk surga itu? Jadi jangan, tidak semua. Jadi yang kebetulan ada pegawai pajak, jangan balik dulu, dengarkan dulu. Mudah aja cara mencarinya. Coba buka handphone dulu. Coba tulis di Google itu, coba tulis. Yang pertama kita tulis ya. Tulis itu pegawai pajak, coba tulis. Pegawai pajak. Nah, enter. 134 pegawai pajak ternyata punya saham di 280 perusahaan. Diperiksa KPK. Dan mayoritas atas nama istri. Detik. Kok 14. Ini nilai yang masuk neraka tuh. Jadi bukan yang baik-baik, enggak. Yang baik, yang mengaji, yang jujur, amanah, itu tidak. Ada 300 triliun transaksi yang tidak jelas menurut Menteri Pak Mahfud MD. Itu pun masuk juga itu. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi kalau yang dia amanah, dia jujur, maka insya Allah mudah-mudahan selamat dia, insya Allah. Amin. Jadi nanti kalau mau motong video ini, potong sampai habis. Jangan dipotong 5 menit. Tidak masuk surga pajak, kata Abdul Somad. Kata saya pula, habislah saya diperiksa orang pajak. Ustaz, rupanya ada bayar pajak. Oh iyalah, tak bayar pajak. Rakyat bijak taat pajak. Itu. Nah, ini untuk mendukung pajak, bayar pajak. Kita terus membayar pajak sampai semua pegawai pajak punya Rubicon. Ustaz Somad, wajib bayar pajak. Saya bilang, pajak apa? Kami sudah hitung-hitung ceramah Ustaz di YouTube pajaknya. Coba tengok kemana duit YouTube ini semua. Subscriber 3 juta.
follower, viewer, penonton, viewer yang menonton sekian. Coba tengok kemana duit? Ada ke rekening aku? Tak ada. Kemana pergi duit nih? Rekening yayasan. Dipakai untuk apa? Semua santri yang belajar di pesantren Az-Zahra gratis. Untuk penghafal Quran. Iya, tapi mesti kalian minta, ambil lah. Aku udah jelaskan. Kalau kalian minta juga, ambil lah. Bukan duit aku, duit umat itu semua. Tapi nanti awas kalian dimakan sumpah orang. Habis makan sumpah. La yadkhulu sahibu maksin al-jannata, tak masuk surga pegawai pajak. Qala Yazid bin Harun, kata periwayat hadis Yazid bin Harun, yakni al-asyar. Orang asyar diambil dari kata asyarah 10. Asyar mengutip 10%. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud. Wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, hadis ini disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Wal Hakim, kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih di dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi kalau kita mengkaji hadis, boleh ustadz yang meriwayatkan itu ditanya, Ustadz, ini hadisnya dalam kitab apa? Dalam kitab Sahih Bukhari, oh sahih. Dalam Sahih Muslim, sahih. Dalam Sunan Abi Daud, bisa jadi dhaif, bisa jadi hasan, bisa jadi hasan. Paling tinggi sahih, di bawah sahih hasan, di bawah hasan dhaif, paling tak bisa dipakai, dan dia bukan hadis paling bawah, maudhu, hadis palsu. Al-bazinjan syifa'un min kulli da', terong obat dari segala macam penyakit, hadis palsu. Yang membuat siapa? Tukang jual terong. Jual terong tulang. Wa qala ala syarti Muslim, kata Imam Al-Hakim, hadis ini sahih menurut syarat Imam Muslim. Kada qala wa Muslimun innama kharraja li Muhammad bin Ishaq fil mutaba'at. Imam Muslim meriwayatkan hadis-hadis dari Muhammad bin Ishaq ketika hadis itu sebagai mutaba'at. Bunyi hadisnya sama, periwayatnya sama, namanya mutaba'at. Hadisnya sama, periwayatnya berbeda, namanya syawahid. Itu beda syawahid dan mutaba'at dalam istilah ilmu hadis. Kata Imam Al-Munziri, dia mengutip pendapat Imam Al-Baghawi, yang dimaksud dengan pegawai pajak di sini adalah ya'khudhu minat tujjar. Ada seseorang yang mengutip dari para pedagang. Nampaknya ada pedagang lewat, dikutip. Idza marru alaihi maksan. Kalau ada pedagang yang lewat, dikutipnya upeti. Upeti kalau zaman dulu. Ini kita punya kampung Pekanbaru, Senaplan. Datang orang dari Sumatera Utara mau pergi ke Palembang, Sumatera Selatan. Datang Sumatera Utara atas, Riau tengah, selatan bawah. Datang orang Sumatera Selatan mau ke utara, lewat ke kampung kita. Datang orang utara mau ke selatan, lewat kampung kita. Lalu kita buat upeti. Siapa saja yang lewat di kampung ini, maka dipotong biaya usrun, 1/10. Itulah yang dimaksud tukang kutip upeti yang masuk neraka itu. Alhamdulillah yang model begitu tak ada lagi. Karena itu zaman dulu semacam perampok dia. Zaman sekarang merampok juga, cuman resmi. Beda zakat sama pajak Pak Ustaz. Zakat itu dari orang kaya ke fakir miskin. Kalau pajak itu dari fakir miskin ke orang kaya. Ustaz dapat di mana? Itu kan banyak di YouTube. Banyak gambar-gambar. Pokoknya YouTuber banyak dapat bahan pagi. Habislah video saya ini, kenapa? Hadis 226.
wa 'anil Miqdam bin Ma'di Karib, dari Al-Miqdam radhiyallahu an, anna Rasulullah SAW daraba ala mankibaihi, Rasulullah menepuk bahunya. Kata Nabi, aflahta, beruntung engkau wahai Qudaim. Wahai Qudaim, kau orang yang beruntung. In mutta, kalau mau kau mati, beruntunglah kau Qudaim. In mutta, kalau kau mati, walam takun amiran, kau tak pernah jadi amir. Beruntung kau kalau mati tak pernah jadi amir. Amir itu pemimpin. Kita kalau berjalan bertiga, mesti kita angkat satu orang jadi amir. Kau jadi amir ya. Kalau kita sudah mengangkat dia jadi amir, kita ikut dia. Prinsip hidup ini dua. Kalau pandai diikut, kalau bodoh mengikut. Jangan pintar tak terikut, bodoh tak terajar. Diletak di muka menyipak, di belakang menanduk. Kalau ada model manusia macam ini, sabar-sabar aja, Idul Adha kita selesai. Aflahta ya Qudaim, beruntung kau Qudaim. In mutta walam takun amiran, kalau kau mati dan kau tak pernah jadi amir. Wala katiban, kau tak pernah jadi katib, tukang tulis, sekretaris. Wala arifan, kau tak pernah jadi pimpinan kabilah yang mengurus orang banyak, kepala suku. Kalau kau tak pernah jadi yang tiga nih, tak pernah jadi amir, tak pernah jadi katib penulis, tak pernah jadi pengurus kepala suku kabilah, mati, beruntung kau. Kenapa? Hisabnya tak lama, tak banyak perhitungan. Ini nampaknya mengena ke Bupati Rokan Hulu. Makanya kalau menyampaikan hadis itu tak boleh satu, dia mesti di walaupun itu ahli ibadah. Pas enten tiyang utawa pas enten cinten mau sing disungani dhewe semangat. Biasa atau ada pas wala bena adalah tamu ada ditentu. Ini jalan morotowani, jalan istri dia hasilkan semuanya. Yang pasangan itu benar-benar balik mana. Dan kalau kalian panjenengan ini ibadah kepada Allah, benar-benar kepada Allah, insya Allah ya. Walaupun keadaan singgah-singgah di semangat, boleh singgah nama sing kalau ini dari singgah tak apa model di semangat ibadah. Bukan kerana apa, bukan kerana makhluk, kerana Allah. Lalu wonten cerita usian enten yang ahli ibadah. Kecuali itu ahli ibadah ngantos tua, ngantos tua ibadah seru waktu ibadah. Pas niku malaikat ningali teng lahul mahfud disawangkan wa min ahli nar. Ya malaikat itu ya kesane yang Gusti yang ini kecil ibadah seruwa kok min ahli nar kok Gusti Allah, Gusti Allah kok min ahli nar. Pulau mesaaken pulau paranani yang ini tak kekeri boten ibadah mesakno ibadah kecil dengan seruwa kene gunane beberapa rokok. Ya terserah para nono, cobi para nono ibu. Saya mesakne malaikat ini, mesakno enek wong ahli ibadah kecil ngantos pokok tulisan Allah Muhammad napa min ahli nar. Terus malaikat ini wawudun waktu itu yang itu wow. Pak pulau ini malaikat tujuan lewat ilham bukan apa langsung tatapan bukan yang mencermin ceritanya itu buat diparani malaikat sampai ibu kecukulit atas tuan dulu sampai ibu ngomong itu tulisannya min ahli nar. Saya ini gak usah sholat-sholatan terus melakukan maksa sapol boleh sampai yang rugi sama sholat itu ini atas itu bapak orang misalnya min ahli nar. Salah satu bapak penghuni ahli neraka.
Tulis yang kita sunapa? Wah, malaikat. Aku ini dilebokne neraka. Dilebokne swarga wis terserah Gusti Allah. Wajibane manungsa wajib hamba Allah iku nyembah nang Gusti Allah. Gak perlu jadi mlebu swarga, gak perlu jadi terhindar saking neraka. Aku ibadah mung Gusti Allah mung krana Allah ikhlas. Gak krana apa-apa. Loh, ngono ta? Tapi sampean gak mana? Gak roh nikmate biarin dunya wis, apa ono wis kok sak enek sama dunya kok ben gak rugi sama dunya ben roh nikmate dunya kabeh sampean. Wis gak aku tetep ibadah karena Allah, gak karena wedi neraka, gak karena kepingin mlebu swarga. Dan wong ikhlas tenanan. Permatan malaikat munggah malih disawang Allah Muhammad tidak nyaman. Dan terus balik nopo balik min ahlil jannah. Tulisan apa tuh? Min ahlil. Gusti kok malah min ahlil jannah, min ahlil nar ini? Tidak tak bisa. Soalnya kok itu mangi dari ikhlas. Masuk ujian kok malaikat uji hamba mengi apa? Kok ngantek maksiat? Ya mungkin dia ngelok nih. Tetap ujiannya. Ya ujian itu masuk berat nih. Terus diomongin malaikat terus kemudian tapi tetap nomor ibadah lillahi ta'ala karena nomor. Dan ini terus Allah dibatas min ahlul jannah. Jadi mau kalau katakan ini nomor ibadah lillahi ta'ala karena nomor. Berarti Allah dengan berarti Allah tolong kita. Syaikhul Qadir akan diwantan ma'rif. La yajuzul dhubabu ala sabihi mirasatan lahu min jaddi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ma'rif. Syaikhul Qadir la yajuzul dhubabu. Syaikhul Qadir itu mboten nate dipenteloki napa laler. Nok lambene mboten nate dipenteloki laler utawa teng dadane. Niku wirasatan lahu min jaddihi. Warisane saka bae dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ada standar Syekh jenengan mboten nate dipenteloki laler. Ana takut kok kok mun mboten nate sing mboten nate dipenteloki laler. Terus Syekh Abdul Qadir jawab ayu Syekh yang malu juga inti warisa inti dunia wa akhirat. Ya Allah katanya mencegah aku. Wong aku iki lho ibadah. Orang boleh promoan dunia, orang boleh manisi dunia, kan orang boleh manisi otomatis akhirat juga kepingin boleh ganjaran gak kepingin boleh swarga. Walaupun apa, lihat barang lagi sing orang dunia orang tak orang itu, tidak ngalah mungkin orang itu matu di dalam orang itu. Tapi siapa pun tadi kata di menteri soal apa, soal ibadah ini buatan krono boleh rombongan utawa rombongan dunia utawa barat dunia tujuan bukan itu. Lan berkenaan tujuan asal akhirat, maju akhirat, manusia akhirat suatu ribuan. Dan itu ikhlas benar, ibadah benar-benar apa ikhlas. Jadi kalau kalian panjenengan tambah tua maksudnya keping di rumah sholat ya untuk disawang sampai tua muka dan sholat di penjemputan ini kebutuhan kalau kalian panjenengan sedaya ibadah karena Allah. Ikhlas itu apa tuh? Ikhlas itu tarku mulai hadati tawabul amal dan tarkul amal. Ikhlas itu tinggal melirik buatan dia tinggal melirik ganjaran amal, orang tinggal ngamal. Ini tuh ikhlas. Ikhlas itu apa? Tinggal melirik ganjaran amal, buatan tinggal ngamal. Melirik buatan. Pada yang apa? Halnya bila sudah lewat mangan sate mau makan sing paling enak no dulu itu wis keluar di top nih
sudah dilihat jelas ya sudah dilihat diambil buatan dia ikhlas tenan. Tinggal apa melirik ganjaran yang amal, buatan tinggal ngamal. Tapi rata-rata yang itu banyak yang hormat ya. Ngamal nomor-nomor itu ingin di kalau menungso rata-rata ya kan saya ikhlas tenan yang buatan. Itu yang ini peran itu ingin kalau ibadah Allah. Tapi biasanya artinya yang tak ada kenapa ganti dalam manusia yang termau ganti dalam manusia. Cara ini yang mungkin hilang ganti di kodok kalau panjenengan ini nandur pari nopo nandur tanaman singking sapi. Maka itu nopo, maka itu wedi ambil penyakit. Waduh, aku nak kemarin nak ada timbus aku nak kena sukete, aku nak kena akhir apa penyakit seperti ini. Terus kok buatan nandur, ini buatan panen nopo, panen lah buatan. Terus awas kesana nanduran malah timbus akhir orang terus nandur aku. Lihat nandur ini buatan panen nopo, malah panen nopo. Panen ini suka kita wong amal ibatan puas aku diwati boleh amal yang ini potingan jadi kira jenang potin itu terus tak amal juga itu apa memang penyakit yang tersentuh babi suka itu di kebebasan apa tekos jadi kita apa kalau kalian panjang itu kepingin ngelampain ibadah itu sing ikhlas karena Allah dan penyakit hati sing sum'ah ibadi wong ria takabur ini hilang